Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hadir di tempat di mana kami masing-masing berada. Engkau yang selalu menyertai kami dan menolong kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 September 2025, seorang fashion designer Italia yang terkenal bernama Giorgio Armani meninggal. Beberapa hari sebelum itu, Giorgio Armani sempat mengatakan bahwa "My only regret in life was spending too many hours working and not enough time with friends and family." Dia menyesal karena terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja daripada memiliki waktu bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita semua masing-masing punya pilihan kita sendiri-sendiri. Bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana kita mengambil keputusan. Dalam semuanya itu kita perlu seimbang dan dapat memilah mana yang terpenting. Satu hal yang kurang dari apa yang dinyatakan sebagai penyesalan oleh Giorgio Armani adalah ketiadaan waktu untuk Tuhan. Ada banyak orang yang bekerja mati-matian, habis-habisan, dari pagi pulang malam, bahkan pagi pulang pagi, Senin sampai Minggu terus bekerja, tidak berhenti, dan akibatnya melupakan keluarga, melupakan teman-teman atau sahabat, dan yang lebih parah adalah melupakan Tuhan. Dalam hidup ini saudara kita perlu untuk selalu mengingat akan Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 12 ini dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bangsa Israel diperingatkan, dinasehati dengan keras agar berhati-hati supaya tidak melupakan Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari penindasan di tanah Mesir. Di sini ada sebuah kata perintah, berhati-hatilah. Sebuah perintah yang menunjukkan tingkat urgensi dari perintah ini. Berhati-hati. Kenapa saudara? Karena ada kecenderungan untuk melupakan Tuhan di depan. Ketika hidup baik-baik saja, ketika kenyamanan itu ada, ketika kesibukan terus melilit hari-hari kita, kecenderungan untuk melupakan Tuhan itu begitu besar. Kita semua juga menjadi target dari firman Tuhan ini. Kita harus berhati-hati agar tidak melupakan Tuhan. Bekerja boleh, tentu saja Tuhan juga menyuruh kita bekerja, tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan waktu untuk keluarga kita. Jangan lupakan waktu untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita agar kita menjadi terang dan garam yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Satu pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tidak melupakan Tuhan? Bagaimana wujudnya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, saudara, sebagai wujud dari sikap mengingat Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Doa menjadi salah satu tanda bahwa kita mengingat akan Tuhan. Orang yang tidak berdoa berarti dia sedang melupakan Tuhan.
Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah pemberi hidup kita, pemberi nafas kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari, studi kita, profesi kita, pelayanan atau apapun, dedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Yang keempat, tidak lupa untuk beribadah dalam pertemuan ibadah bersama. Jangan biarkan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu penting, saudara. Jangan merasa bisa sendirian. Yang kelima, membaca firman-Nya. Firman Tuhan menjadi penuntun kita setiap hari. Dengan membaca firman kita, ibarat seperti membaca surat cinta dari Tuhan. Kita mengingat akan Tuhan. Yang keenam, bernyanyi, memuji Tuhan setiap waktu. Apapun keadaan kita, puji dan sembah Tuhan. Yang ketujuh, kasihi sesama kita. Dimulai dari keluarga. Jangan egois, jangan tidak peduli. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Yang kedelapan, selalu ingat akan kebaikan Tuhan dan sadar bahwa hidup kita saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap ingat Tuhan. Jangan lupakan Dia yang telah berkorban bagi kita dan yang memberikan kita anugerah keselamatan. Biarlah hidup kita selalu diwarnai dengan cinta kasih kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan selalu di setiap waktu di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami, yang menuntun kami. Terima kasih telah mengajar kami hari ini untuk tidak melupakan Engkau. Selalu ingat akan Engkau Tuhan, yang adalah sumber segalanya bagi kami. Sumber hidup, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber kekuatan, sumber sukacita, dan sumber segala yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.